Jamaah rahimakumullah. Mari kita awali kegiatan ta'lim pada pagi hari ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita khususkan kepada muallif hadzal kitabun niyah yang ditulis oleh Al-Habib Sa'id Al-Hadrami. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi kiram ajma'in wa lahu sabasa ila mu'allifat al-kitab al-allamah Al-Habib Sa'id Muhammad bin Alawi Idrus Al-Hadrami. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk sampai dengan niat yang keempat kemarin. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas niat saat kita duduk berada di masjid. Yang keempat itu adalah kita niatkan untuk murabitah, ya, menunggu intidori sholati ba'da sholat. Kita duduk di masjid, kita niatkan untuk menunggu sholat setelah sholat. Selanjutnya an-niyatul khamisah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. An-niyatul khamisatu yanwi bihi kafas sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa jawarihi 'anil nahyi. Niat yang kelima, pada saat kita hendak duduk di masjid, kita niatkan untuk apa? Untuk mencegah pendengaran kita, menjaga pendengaran kita, wa basarihi, menjaga penglihatan kita, wa lisanihi, menjaga lisan kita, wa jawarihi 'anil nahyi, dan menjaga seluruh anggota tubuh kita 'anil nahyi, daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mencegah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan ketika berada di masjid menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga tangan, menjaga anggota tubuh kita ini dari sesuatu yang Allah larang. Karena kalau sudah berada di masjid, ya insya Allah pandangan kita terjaga. Beda dengan berada di luar masjid. Kita bisa melihat apapun. Kalau berada di luar masjid, Bapak Ibu bisa melihat sendiri begitu banyak pemandangan-pemandangan yang baik dan pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Ya, hati-hati ketika kita berada di luar masjid. Melihat warna biru, melihat warna merah, melihat warna hijau, yang banyak sekali. Ketika kita tidak mampu menjaga pandangan kita itu, maka jatuhlah kita ke dalam pandangan-pandangan yang tidak baik, ya. Maka di masjid insya Allah pandangan kita terjaga, lisan kita terjaga, tangan kita terjaga, kaki kita terjaga, seluruh anggota tubuh kita ketika berada di dalam masjid insya Allah terjaga dari hal-hal yang tidak baik, ya. Wa tarhamuhu bil julusi fil masjid kama ja'a fil khabari anna Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu
ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal arda qad daqat bi ila man tad'uni ilaihi nafsi wa ta'muruni bih, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam satu khabar bahwasanya Utsman ibnu Maz'un datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innal arda qad daqat bi, sesungguhnya bumi ini begitu sempit untukku, ya, ila ma tad'uni ilaihi nafsi wa ta'muruni bih, ya, begitu sulit sekali dunia untukku, ya, seakan-akan aku sudah tidak mau memikirkan dunia lagi, aku sudah tidak memikirkan apa-apa yang ada di dunia ini. Begitulah keluhan seorang Maz'un, seorang Utsman bin Maz'unin datang kepada Nabi mengeluhkan kalau dia merasakan ya seolah-olah dia sudah tidak butuh kepada dunia, dia mau fokus saja kepada akhirat, mau meninggalkan dunia, mau menuju kepada akhirat. Kalau bahasa orang sekarang udah galau tingkat dewa, udah nggak mau mikirin dunia lagi, fokus saja akhirat, maunya begitu. Wa ta'muruni bih, qala wa madza ta'muruka bihi nafsuk. Kemudian kata Nabi, emangnya apa yang disuruh oleh dirimu? Kau merasakan seperti itu, apa yang disuruh oleh nafsumu, oleh dirimu? Qala ya Rasulullah, ya Rasul, innaha ta'muruni bitarahhubi. Kata Utsman bin Maz'un, ya Rasulullah, nafsu itu selalu menyuruh aku untuk bertarahhub. Tarahhub ini artinya meninggalkan segala perkara dunia, yang fokus kepada akhirat, udah nggak mikirin nikah, nggak mikirin makan, nggak mikirin kerjaan, pokoknya fokus kepada akhirat saja. Ada yang nggak butuh dunia, ada yang nggak butuh nikah, ada yang nggak butuh makan minum, nggak ada. Kita masih butuh semua itu. Ini sahabat Utsman bin Maz'un udah nggak butuh, sepertinya ada sesuatu yang memerintahkan kepada dia untuk fokus saja, tinggalkan duniamu, udah fokus saja. Namanya tarahib atau rohbaniyah. Ini yang mungkin dilakukan oleh para pendeta-pendeta. Ya, kalau mereka kan udah nggak boleh nikah, dilarang mikirin dunia. Ya. Nah, ini yang dirasakan Maz'un, Utsman bin Maz'un. Kemudian kata Nabi, qala, Nabi berkata, pamahlan ya Utsman, stop dulu Utsman, nanti dulu Utsman, perlahan-lahan wahai Utsman. Fa inna tarahhuba fi ummati intidarus salati ba'da shalah. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan tarahhub di dalam umatku itu adalah intidarus salati ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Di tarahhub di dalam umatnya Nabi, yang dimaksud Nabi adalah tarahhub di sini adalah bukan meninggalkan dunia, fokus kepada akhirat tanpa memikirkan makan minum segala hal-hal yang kita butuhkan di dunia termasuk menikah dan lain sebagainya, bukan itu. Yang dimaksud dengan tarahhub di sini adalah intidarus sholati ba'das sholat, menunggu sholat selesai sholat. Ini namanya tarahhub. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, dan di riwayat yang lain, annahu tufiya li Utsman bin Maz'un ibnun. Ya, di riwayat yang lain disebutkan bahwa Utsman bin Maz'un ditinggalkan wafat oleh anaknya yang tercinta, ditinggal mati oleh putranya yang tercinta. Ya. Fajalasa fil bait, kemudian dia banyak berdiam diri di rumahnya. Begitu sedih dia.
ditinggal anak kesayangannya. Merenung banyak diam, fajalasa fil bait. Wa nasaba mihraban wa tarakal masjidah. Kemudian dia membuat mihrab, di situ dia berpikir, di situ dia berdiam diri, merenungi, ya, mencurahkan kesedihannya dengan duduk di rumahnya di satu mihrab yang dia buat, wa tarakal masjid, dan meninggalkan masjid. Ya. Seakan-akan berat dia ditinggal mati oleh putra tercinta, oleh anak tercintanya. Jadi dia banyak bengong, banyak termenung, memikirkan anaknya yang tercinta yang sudah meninggal. Ya. Fatafaqqadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ahu faqala. Kemudian Nabi memanggil Utsman bin Maz'un. Dipanggillah Utsman bin Maz'un. Ya Utsman, aw alimta anna Allah qad harrama ala ummati ar-rahbaniyata. Wahai Utsman, apakah kamu tahu bahwasanya Allah sudah mengharamkan bagi umatku ar-rahbaniyah, at-tarahub tadi. Ya. Allah sudah melarang, Allah sudah mengharamkan kepada umatku ar-rahbaniyah. Yang tadi at-tarahub, meninggalkan dunia, fokus kepada akhirat, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin apa-apa kebutuhan, fokus saja dia. Ini yang tidak boleh. Bagaimanapun kita tetap butuh kepada semua itu. Ya. Yang nggak boleh, yang dilarang itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan lupa sama mati. Terlalu cinta dunia, lupa sama ibadah. Nah, ini yang nggak boleh. Selama kita bisa menguasai dunia, kita bekerja, mencari rizki yang halal, memberikan rizki itu pada keluarga, pada orang-orang, membantu orang-orang yang kesulitan, dan kita tidak melupakan ibadah, ya, kita tetap ibadah dengan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dunia kita dapat, akhirat juga kita kejar. Ini harus ada keseimbangan. Wa qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tarkul ghibati ahabu ilaika am salatu alfi rak'atin. Kata Anas ibn Malik, wahai Rasul, meninggalkan ghibah atau sholat 1000 rakaat, mana yang engkau cintai? Meninggalkan ghibah atau sholat 1000 rakaat, mana yang engkau suka ya Rasul? Ya. Qala, Nabi menjawab, tarkul ghibati afdalu min sholati alfi rak'atin. Ya. Meninggalkan ghibah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Meninggalkan ghibah, ngomongin kejelekan orang, membicarakan keburukan orang lain, mengumbar keburukan orang lain, itu lebih. Kita tinggalkan ghibah. Orang yang meninggalkan ghibah itu lebih baik daripada dia melakukan sholat 1000 rakaat. Yanwil i'tikafa fil masjid ila hini khurujihi minhu. Yang keenam, kita niatkan ketika kita duduk di masjid, kita niatkan untuk i'tikaf. Ya, niat untuk i'tikaf di masjid ila hini khurujihi minhu, sampai kita selesai, sampai kita meninggalkan masjid. Niat, pasang niat untuk i'tikaf. Wa qala Anas ibn Malik, berkata Anas ibn Malik, inna minal a'mali man la yuhsa thawabuha wa innahal i'tikaf. Kata Anas bin Malik,
Sesungguhnya ada satu amal yang tidak bisa dihitung pahalanya. Ada satu amalan, satu ganjaran yang tidak bisa terhitung balasannya, dan di antaranya itu adalah i'tikaf. Ketika kita melakukan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Satu amalan di antara amalan yang pahalanya tidak bisa terhitung itu adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid. Kemudian an-niyatus sabi'ah, niat yang ketujuh. Yanwi istima'al ilmi in ittafaqa lahu dzalika wal julusu fi halqi dzikri kay yahsula lahu thawabul azim. Yang ketujuh, niat kita ketika kita berada di masjid, kita niatin untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu. In ittafaqa lahu, kalau ada pengajian, kalau ada majelis taklim, kita niatin untuk mendengarkan ilmu. Seperti pagi hari ini, kita duduk di masjid, kita niatkan untuk mendengarkan ilmu. Ya. Kalaupun tidak ada kegiatan taklim, kita sudah pasang niat untuk mendengarkan ilmu, kita sudah mendapatkan pahala tersebut. Ya. Kama jaa fil khabar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam khabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qada ilal masjid yadhkurullaha aw yadhkur rabbahu kana kal mujahid fi sabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang pergi ke masjid dengan niat berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ayyadhkur rabbah, atau mengingat Tuhannya, kana kal mujahidi fi sabilillah, maka dia seperti orang yang mujahid, seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang pergi ke masjid yang dengan niat berzikir, mengingat Allah, maka kata Nabi, seakan-akan dia seorang mujahid, seperti seorang yang sedang berjuang di jalan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini niat yang ketujuh. Kita niatkan ketika duduk di masjid, kita niatkan untuk mendengarkan ilmu. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah.